Izinkan saya membacakan daftar riwayat hidup singkat. Profesor Agung Waluyo, Sarjana Keperawatan, Master of Science, Doctor of Philosophy. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 19 September 1969. Pangkat golongan 4B, pembina tingkat 1. Riwayat pendidikan 2011. S3 University of Illinois at Chicago, USA. Tahun 2000. S2 Liverpool John Moore University, UK. 1993 S1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Jabatan terkini adalah Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia. Penghargaan diantaranya adalah Satya Lencana Karya Satya 20 tahun 2016, kemudian Distinguished Young Asian Professional Award Asian TV Program Chicago 2010. Publikasi terkini dengan judul Exploring HIV Stigma Among Future Healthcare Provider in Indonesia, AIDS Care, Year 2022, page 2938. Keanggotaan organisasi terkini adalah Ketua Divisi Keperawatan Onkologi 2023 sampai sekarang. Hibah yang pernah diterima diantaranya adalah Multinational Survey tahun 2023, Social Attitude, Marital Health Issues, Life Partnership Act, Accessibility to Health Service Facility among SM and other marginalized groups in Thailand, Japan, Indonesia, Philippines, Vietnam, and South Korea. Demikianlah sekilas daftar riwayat hidup Profesor Agung Waluyo, Sarjana Keperawatan, Master of Science, Doctor of Philosophy. Dan untuk selanjutnya, saya persilakan membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Caring dalam merawat pasien melalui pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk merawat negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita berkumpul pada acara pengukuhan di hari ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul Caring dalam merawat pasien melalui pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk merawat negeri. Next. Sebelum saya memaparkan caring dan kepedulian pada orang dengan HIV, izinkan saya bercerita sedikit tentang orang dengan HIV. Pasien HIV atau orang dengan HIV memiliki perbedaan karakteristik dari pasien lainnya. Orang dengan HIV identik dengan perilaku berisiko mereka, di mana sebagian masyarakat cenderung menghindari karena takut dirinya dan keluarganya terpapar perilaku berisiko tersebut. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku bukan hanya melakukan hubungan seksual tidak aman dan penggunaan narkotika saja, namun juga dari preferensi identitas seksual dan preferensi perilaku seksualnya. Next, izinkan saya memulai pidato dengan membahas apa itu caring dan mengapa perawat harus memiliki karakter caring dan peduli. Suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan perhatian, empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap kebutuhan, perasaan, atau kesejahteraan orang lain. Next. Deskripsi caring tersebut tentu sangatlah cocok jika disematkan pada diri seorang perawat. Tentunya setiap individu yang sakit dan sedang dirawat menginginkan dirinya dirawat dengan penuh perhatian, berempati, peduli pada kebutuhan, perasaan, dan kesejahteraan pasiennya. Caring adalah inti dari profesi perawat, sehingga sudah seharusnya perawat peduli pada orang dengan HIV atau kelompok masyarakat berisiko terpapar HIV. Next. Namun pada faktanya, angka penderita HIV masih tinggi dan terus meningkat, termasuk di Asia Tenggara. Walaupun angka orang dengan HIV di Asia Tenggara tidak setinggi di Afrika, kecepatan pertumbuhannya sangat signifikan. Next. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia. Walaupun angka orang dengan HIV di Indonesia
tidak setinggi dengan negara lain di Asia, namun pertumbuhannya sangat mengkhawatirkan. Yang menarik dari gambar ini adalah walaupun Indonesia menduduki posisi ketiga dalam jumlah, namun Indonesia di posisi pertama dalam kecepatan pertumbuhannya. Next. Stigma masyarakat terhadap orang dengan HIV dan kelompok masyarakat berisiko HIV cukup membuat mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan. Bisa dibayangkan apa yang mungkin terjadi jika stigma tersebut diberikan oleh tenaga kesehatan. Sungguh di luar akal pikiran dan rasa kemanusiaan apabila ada tenaga kesehatan memiliki stigma dan perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV. Next. Teori keperawatan caring dari Swanson sudah seharusnya diaplikasikan dalam pemberian asuhan perawatan pada klien dengan HIV untuk mencapai kesejahteraan agar Indonesia terhindar dari paparan infeksi virus HIV. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan setidaknya 4 tahapan, yaitu maintaining belief, knowing, being with, dan enabling. Next. Bisa disimpulkan, untuk membentuk orang dengan HIV yang menjadi individu mandiri dan berdaya, diperlukan upaya pendampingan terus-menerus dan pantang menyerah, termasuk pendampingan di lembaga pemasyarakatan. Orang dengan HIV dan populasi kunci di lapas memiliki situasi yang membuat mereka sulit untuk bisa terbuka dengan status HIV-nya. Pertanyaannya, mengapa kita perlu dan harus peduli dengan kasus HIV di lembaga pemasyarakatan? Orang dengan HIV di masyarakat sudah cukup berat tantangannya dalam menghadapi stigma dan diskriminasi. Di dalam lembaga pemasyarakatan, tantangannya tidaklah sedikit. Salah satu tantangan yang ditemukan dari studi kami di tahun 2015 menunjukkan bahwa 58% responden pernah menggunakan narkotika di dalam penjara dan 44% diantaranya pernah menggunakan lebih dari 10 kali dengan narkoba jarum suntik bekas secara bersama-sama. Next. Selain berada di lingkungan yang kurang mendukung, orang dengan HIV mengalami beberapa stigma dari warga binaan pemasyarakatan yang lain saat mereka mencoba berupaya berhenti menggunakan narkotika atau jika teman di lapasnya tahu status HIV mereka. Next. Kami sebagai perawat terpanggil untuk turut berpartisipasi mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pengobatan ARV dari warga binaan tersebut. Mengadopsi metode pendampingan yang dikembangkan oleh Karina Danvers yang bernama Athena. Program Athena Organisasi Indonesia memiliki keunikan di mana program ini dibuat sebagai alternatif pengkajian permasalahan dan pendampingan orang dengan HIV selama berada di lapas dan setelah mereka dibebaskan. Program pendampingan Athena ini juga merupakan bagian dari pengabdian kami sebagai masyarakat kepada masyarakat, khususnya masyarakat binaan lembaga pemasyarakatan. Next. Organisasi tidak hanya menerima stigma ganda, namun juga belum terintegrasinya pelayanan kesehatan bagi warga negara, warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah mereka dibebaskan. Pelayanan kesehatan bagi orang dengan HIV di rumah sakit dan puskesmas sudah mulai tertata dengan baik. Namun saat mereka masuk ke dalam penjara, kontinuitas pelayanan menjadi terganggu. Athena menghadirkan perawat dan relawan LSM untuk mendampingi warga binaan pemasyarakatan sehingga mereka bisa menjaga pola hidup sehat. Next. Hasil pendampingan perawat menunjukkan peningkatan kepatuhan pengobatan ARV. Nilai kepatuhan mencapai angka 78,2%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan Penmas pendampingan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya konseling, kepatuhan pengobatan ARV, dan menghindari perilaku berisiko. Next. Identifikasi permasalahan dilakukan secara bersama-sama dari berbagai stakeholders, diantaranya kementerian, praktisi, LSM, orang dengan HIV, serta akademisi dan peneliti dari berbagai universitas. Setelah diidentifikasi permasalahan, disepakati pula bentuk pemberian intervensi pada populasi kunci. Next. Program ini mempersyaratkan bahwa perawat yang akan terlibat harus memiliki kemampuan konseling yang baik. Mereka dilatih di pusat pelatihan konseling yang sudah berpengalaman menghasilkan konselor yang terampil mendampingi orang dengan HIV. Keterampilan menjadi konselor menjadi salah satu kompetensi penting dalam mengkaji permasalahan warga binaan dengan HIV. Next.
Setelah dilakukan latihan, demonstrasi, dan redemonstrasi kemampuan konseling dan pendampingan pada warga binaan, perawat mulai dilatih berpraktik langsung dengan orang dengan HIV. Next. Dari pengamatan selama studi dilakukan, walaupun jumlah warga binaan orang dengan HIV yang hadir makin lama makin menurun, namun angka kepatuhan di antara mereka mengalami peningkatan. Next. Program pendampingan perawatan dan pengobatan di lapas yang dilaksanakan oleh perawat dan relawan LSM didampingi juga oleh petugas klinik lapas di bawah koordinasi pejabat di Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan. Next. Kesuksesan pelaksanaan program pendampingan ini mendorong peneliti merencanakan program lanjutan, yaitu program notifikasi pasangan dan pertemanan. Pertemanan adalah program pencegahan penyebaran HIV dengan cara perluasan informasi, pemberian informasi tentang kemungkinan terjadi paparan diberikan secara langsung dari warga binaan dengan pendampingan perawat maupun tanpa pendampingan mereka. Setelah pasangan dan pertemanan dinotifikasi dan mereka mengetahui bahwa mereka terpapar HIV, maka perawat membantu mendampingi dalam program pengobatannya. Next. Warga binaan pemasyarakatan dengan HIV di lembaga pemasyarakatan memberikan respon yang positif terhadap program notifikasi ini. Alasan mereka setuju karena mereka menginginkan pasangan maupun pertemanannya tidak tertular HIV. Next. Kesimpulan, caring adalah nyawa dari profesi keperawatan. Merawat negeri dari paparan infeksi HIV memerlukan dukungan semua pihak, tidak hanya perawat. Namun perawat dan tenaga kesehatan lain tidak boleh menjadi agen penyebar stigma. Perawat dan tenaga kesehatan harus menjadi laskar terdepan dalam upaya penurunan stigma dan diskriminasi terhadap HIV. Pendampingan orang dengan HIV yang berada di lembaga pemasyarakatan dan pasangan mereka adalah salah satu kunci pemutusan rantai penyebaran HIV. Next. Berikut adalah beberapa testimoni langsung dari warga binaan pemasyarakatan tentang keinginan mereka hidup sehat, normal, memiliki pasangan dan keturunan tanpa HIV, dan memiliki keluarga normal seperti keluarga lainnya. Next. Demikian yang bisa saya sampaikan di ujung pidato ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Namun saya tidak bisa membacakan satu persatu seperti yang ada di buku. Tidak. Akhir kata saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas Akademika Universitas Indonesia serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.